Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari USAJMO tahun 2016 soal nomor 5. Misalkan segitiga ABC adalah segitiga lancip dengan O sebagai pusat lingkaran luarnya. Titik H merupakan titik potong garis tinggi dari A ke BC dan titik P dan Q adalah titik potong garis tegak lurus dari H ke AB dan ke AC secara berurutan. Kemudian diberikan bahwa AH kuadrat sama dengan 2A0 AH kuadrat sama dengan 2AO kuadrat. Buktikan bahwa O, P, dan Q segaris. Pertama di sini kita misalkan O1 adalah titik pusat lingkaran yang melalui APHQ. Kenapa saya sebutkan demikian? Karena di sini jelas ya bahwa sudut APH ditambah AQH itu 180 derajat. Sedangkan PAQ ditambah PHQ juga 180 derajat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa APHQ please ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat dari gambar ini, kita punya sudut BCQ sama dengan 90 derajat kurang sudut CAH. Sementara itu 90 derajat dikurang sudut CAH sama dengan sudut AHQ. Sudut AHQ itu karena APHQ tadi siklis ya, sama dengan sudut APQ. Sudut APQ itu adalah 180 derajat dikurang sudut BPQ. Maka kita bisa simpulkan bahwa sudut BCQ ditambah sudut BPQ sama dengan 180 derajat. Kali lagi BCQ ditambah BPQ sama dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya ini X, ini Y, jika nanti ini Y, kemudian PQH itu juga jadi Y tambah 90 ditambah X juga 180 derajat. Jadi kita bisa simpulkan di sini bahwa segi 4 BCQP adalah segi 4 list. Nah, selanjutnya kita punya sudut AQP itu sama dengan besar sudut AHP. Dan sudut AHP itu sendiri adalah 90 derajat dikurang sudut BAH. Dan ini sama dengan sudut ABC. Jadi AQP sama dengan sudut ABC. Sementara sudut APQ itu sama dengan sudut AHQ. Dan sudut AHQ adalah 90 derajat dikurang sudut CAH. Dan ini sama dengan sudut ACB. Jadi dari kedua hal ini kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga AQP terbangun dengan segitiga ABC. Ini nanti bakal menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, kemudian menilik dari soal kita punya AH kuadrat sama dengan 2 kali AO kuadrat. Maka kita bisa simpulkan bahwa AH itu adalah akar 2 kali AO. Sementara karena O1 itu titik pusat lingkaran yang melalui titik APHQ, berarti kan AH-nya diameternya ya. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa O1 berada di pertengahan AH. Jadi AH itu akan sama dengan 2 kali AO1. Dari sini kemudian kita bisa ambil sebuah kesimpulan
bahwa AO1 per AO itu sama dengan akar 2 per 2. Dan ini juga tentu sama dengan AO per AH. Sekarang kita lanjutkan dengan mengecek sudut. Maksud saya gini, kita tahu bahwa segitiga aki P tadi kan sebangun dengan segitiga ABC. Maka kemudian dari sini, karena keduanya sebangun, maka jari-jari lingkaran di aki P dengan di ABC itu bakal sama perbandingannya dengan perbandingan sisi-sisi. Maksud saya jari-jari lingkaran luarnya. Kita bisa tulis seperti ini. Jari-jari lingkaran luar dari aki P, kalau kita bandingkan dengan jari-jari lingkaran luar dari ABC, itu sama dengan AO1 per AO, sama dengan akar 2 per 2. Dan akar 2 per 2 ini tentu sama dengan aki per AB, dan juga sama dengan AP per AC. Nah, ini menjadi penting. Aki per AB sama dengan AP per AC nanti akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi sekarang kita lihat dulu sudut CAO. Nah, panjang OA dan OC itu kan sama ya. Maka kemudian sudut CAO akan sama dengan 180 derajat dikurang sudut COA dan dibagi 2. Karena besar sudut COA adalah 2 kali sudut ABC, mengingat titik pusat lingkaran luar segitiga ABC ya. Maka kita bakal punya ini menjadi 180 dikurang 2 kali sudut ABC dibagi 2. Atau kita bisa simpulkan bahwa sudut CAO sama dengan 90 derajat dikurang sudut ABC. Artinya apa? Artinya sudut CAO ini nilainya sama dengan sudut IAO dan akan sama dengan, mengingat ini 90 dikurang sudut ABC ya, akan sama dengan sudut BAH. Kalau sudah begini berarti kita punya aki per AB ya, maksud saya begini. Sementara kita tahu bahwa aki per AB itu sama dengan akar 2 per 2 dari sini ya. Kemudian akar 2 per 2 juga adalah AO per AH. Maka dari kedua hal di sini, kemudian kita bisa simpulkan bahwa segitiga AQO itu sebangun dengan segitiga ABH. Ini kita sudah punya beberapa pasangan segitiga yang sebangun ya. Selanjutnya kita cek sudut PAO. Nah, sudut PAO itu kan OA dengan OB kan sama panjangnya. Maka kita punya sudut PAO akan sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOB per 2. Dan ini sama dengan 180 derajat dikurang 2 kali sudut ACB dibagi 2. Jadi kita punya sudut PAO sama dengan 90 dikurang sudut ACB. Dan 90 derajat dikurang sudut ACB tak lain adalah sudut CAH. Maka sudut PAO sama dengan sudut CAH. Sementara sebelumnya
Sementara sebelumnya, kita sudah punya AP banding AC sama dengan AO banding AH sama dengan akar 2/2. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah bahwa segitiga APO itu sebangun dengan segitiga ACH. Dengan demikian, sudut POQ, kita cek lagi ke atas. POQ itu kan POA ditambah AOQ. Nah, sementara karena segitiga APO dan ACH itu sebangun, maka sudut POA akan sama dengan sudut CHA. Lalu juga karena segitiga AQO dan segitiga ABH sebangun, maka sudut AOQ itu sama dengan sudut AHB. Nah, sekarang kita tinggal cek gambarnya CAH maupun AHB itu sama-sama 90 derajat. Maka ini akan sama dengan 180 derajat. Artinya, sudut POQ sama dengan 180 derajat. Kesimpulannya adalah bahwa P, O, dan Q segaris. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.